Pembangunan bisa seiring sejalan, tidak lagi terjadi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, pedesaan mengalami degradasi, kemiskinan dan pemiskinan. Yang pertama, kalau kerjasama teknis seperti transportasi publik itu kan relatif yang mudah ya, tidak ada problem apapun kita bekerja sama, mobilisasi masyarakat di sekitar Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bekasi akan memudahkan mereka dalam mengakses transportasi dan berbiaya murah menuju tempat kerja, dan itu harus terus ditingkatkan. Tetapi selain itu harus menjadi sorotan utama adalah terjadinya degradasi lingkungan yang cukup parah di Jawa Barat, yang itu dalam jangka panjang kalau tidak di recovery akan menimbulkan problem bagi Banten dan bagi DKI Jakarta. Saya memberikan contoh misalnya, kebutuhan air bersih di DKI Jakarta itu kan 70%, mungkin sebentar lagi 100% bersumber dari Jatiluhur. Dan itu memberikan multiplier efek ekonomi, perkembangan dan pertumbuhan industri air di Jakarta yang sebentar lagi akan go public. Nah, sumber air bersihnya itu kan berasal dari Gunung Wayang dan Gunung Windu di Kabupaten Bandung yang hari ini mengalami degradasi akibat perubahan perilaku masyarakatnya dari mereka menjadi petani perkebunan berubah menjadi petani sayur. Karena kebun tehnya mengalami degradasi, perubahan, harga entehnya turun, PTPN-nya mungkin mengalami kerugian, terjadilah perubahan atau KSO dari PTPN, termasuk juga dari penyangga Gunung Wayang dan Gunung Windu, maka mereka terus naik ke atas, dan suatu saat kalau tidak di recovery dengan satu, saya melakukan perubahan tata ruang hari ini, dua, melakukan reboisasi dengan biaya yang sangat besar dan mahal, tentunya akan menjadi ancaman bagi Jakarta dalam masa depan. Ancamannya bukan hanya krisis air bersih, krisis energi, karena kebutuhan antara Tarum Timur, Tarum Barat akan terdegradasi, sehingga ketahanan pangan kita akan mengalami penurunan. Sehingga saya sih melihat bahwa kerjasama ini bukan hanya aspek formal, tetapi secara substansial perkembangan pertumbuhan ekonomi di tempat lain juga harus seimbang dengan recovery lingkungan yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian saya menyoroti lagi kasus Parung Panjang. Parung Panjang itu kan sebuah areal yang rakyatnya hari ini kena ispa. Kemudian jalannya mengalami kerusakan. Baru tahun ini pemerintah provinsinya turun tangan menangani. Kalau dibuat jalan bermutu itu memerlukan 1,2 triliun. Nah, tetapi kan tidak mungkin Jawa Barat 1,2 triliun untuk merecovery satu kecamatan. Karena kita sangat luas, kecamatannya lebih dari 600 kecamatan. Tetapi di situ ada catatan penting. Pada satu sisi, masyarakatnya mengalami degradasi lingkungan, sisi lain tumbuh kelas-kelas baru, kota-kota baru di sekitar Jawa Barat. Tumbuh perhotelan, properti. Dari perhotelan dan properti itu pasti lahir pendapatan bagi daerahnya, lahir kesejahteraannya, lahir kaum kapital yang menikmati dari penjualan batu yang relatif murah itu. Ini kan sesuatu yang harus segera dibicarakan dan dibahas secara bersama-sama, sehingga pembangunan bisa seiring sejalan, tidak lagi terjadi perkotaan mengalami kemajuan dan pemajuan, pedesaan mengalami degradasi, kemiskinan dan pemiskinan. Nah, ini catatan-catatan penting dalam forum ini yang saya sampaikan. Karena yang Parung Panjang tadi dari Pemprov ada